Halo semuanya, selamat datang di channel Tech and Edu. Nah, di video kali ini saya akan mencoba menyampaikan tentang tata cara mendaftar program S2 di Middle East Technical University. Di mana saat ini pendaftaran untuk S2 di Middle East Technical University sedang dibuka sampai tanggal 7 Juni 2024. Dan di sini saya akan mencoba menyampaikan persyaratan-persyaratan yang perlu teman-teman lampirkan jika ingin mendaftar ke program tersebut. Nah, sebagai contoh saya akan mencoba meng-apply di program teknik sipil. Dan sebelum saya menampilkan tampilan website dari kampus METU, saya akan menjelaskan sedikit tentang persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan. Nah, persyaratan pertama adalah biaya pendaftaran, di mana untuk mahasiswa atau pelajar yang sedang kuliah di Turki, biayanya adalah gratis. Namun untuk semua pelajar lain yang ingin mendaftar untuk program ini, program S2 ini, maka diwajibkan untuk membayar biaya sebesar $55 atau sekitar 885.000 sebagai biaya pendaftaran saat meng-apply ke program di METU ini. Nah, persyaratan yang kedua adalah English Proficiency Exam, di mana di sini kita mempunyai 3 pilihan. Pilihan pertama adalah mempunyai nilai IELTS dengan minimal 6,5. Pilihan kedua adalah mempunyai nilai TOEFL IBT dengan nilai minimal 75. Dan pilihan ketiga adalah jika kita tidak mempunyai nilai TOEFL atau nilai IELTS, kita diwajibkan untuk mengikuti METU English Proficiency Exam, di mana ujian ini akan diadakan di kampus. Kita akan membayar biaya pendaftaran ujian tersebut, lalu ke kampus dan ikut ujiannya, dan kita diwajibkan untuk memiliki nilai minimum 65. Nah, jika kita tidak mempunyai TOEFL, kita tidak mempunyai IELTS, dan juga jika nilai ujian di METU English Proficiency Exam kita di bawah 65, maka kita akan diwajibkan untuk mengikuti program persiapan bahasa Inggris selama setahun. Nah, untuk syarat yang ketiga adalah kita mempunyai nilai graduate exam atau ujian yang dibutuhkan sebagai syarat masuk. Nah, untuk ini kita mempunyai 2 pilihan juga. Nah, yang pertama adalah kita diharuskan mengikuti ujian GRE. Dan GRE di sini yang dipakai hanyalah kuantitatif examnya saja. Jadi GRE ini ada dua ujian, di mana di situ ada ujian bahasa Inggris dan ada ujian matematika. Nah, yang dipakai di sini hanyalah ujian matematikanya saja, di mana kita diwajibkan untuk mendapatkan nilai 153 dari 160. Dan jika kita tidak mempunyai nilai GRE, namun kita mempunyai skill bahasa Turki yang cukup, kita juga mempunyai pilihan untuk bisa mengikuti ujian ALES, di mana ALES ini adalah ujian yang dipakai untuk mendaftar S2. Nah, di sini nilai yang diminta adalah 70. Jadi minimal nilai yang dibutuhkan adalah 70 untuk ALES. Nah, selain itu, beberapa jurusan di METU juga mewajibkan untuk mempunyai tes tulis atau interview tambahan sebagai syarat mereka untuk menyeleksi pendaftar. Selain itu, syarat keempat adalah reference letter, di mana kita harus mempunyai 2 reference, di mana 2 reference ini akan diisi online oleh pemberi referensi. Itu bisa dosen dari kampus kita sebelumnya atau bisa juga oleh bos tempat kita kerja. Nah, yang kelima adalah letter of intention, di mana kita harus mempunyai surat atau semacam essay, di mana kita di situ akan menulis tentang CV singkat kita, kemudian penghargaan yang kita dapatkan selama kuliah, dan juga alasan kenapa kita memilih jurusan ini untuk program master. Nah, selain itu perlu diketahui juga bahwa biaya kuliah S2 di METU untuk tahun ini adalah sebesar $750 per semester atau sekitar 12 juta. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan step by step pendaftaran di METU melalui tampilan di komputer. Semoga membantu. Oke, jadi untuk mendaftar ke METU, pertama kita harus membuka website ini, application.metu.edu.tr. Nah, di sini akan ada beberapa pilihan. Nah, untuk mendaftar ke S2 kita akan memilih yang ini, Application for Admission to Graduate Programs at METU nomor 339. Nah, jadi yang ini kita klik. Nah, setelah itu kita akan bertemu dengan website ini, tampilan ini. Nah, jadi kita akan melihat antara 2 ini. Yang pertama yang E-Devlet İlegiris ini diperuntukkan untuk orang Turki atau orang asing yang sudah memiliki nomor identitas Turki. Nah, bagi orang asing yang belum memiliki nomor identitas Turki, kita akan pilih yang ini, for foreign applicants. Nah, kita klik.
di sini bagi yang belum mempunyai akun, kita akan membuat akun baru. Nah, untuk membuat akun baru, kita akan klik di new user ini. Nah, di new user ini kita akan mengisi nama, terus email yang mau kita gunakan, terus password untuk mendaftar di sini. Nah, jadi kita submit, nanti kita akan diberi link aktivasi ke email yang sudah kita tulis di sini, dan setelah kita klik aktivasi email, kita kembali ke website ini lagi. Jadi kalau kita tekan home page, terus kita ke foreign applicants. Nah, di sini kita akan memasukkan email yang tadi udah kita daftarin dan juga password yang tadi sudah kita isi. Nah, saya juga sudah mendaftar di sini dengan email ini dan kita login. Nah, setelah kita login, kita akan melihat tampilan ini. Nah, pertama-tama kita akan memilih add new program untuk mulai mendaftar di program yang baru. Nah, kita klik di sini. Setelah itu kita akan di bagian personal information kita akan mengisi foto, terus kita akan isi nama, tempat tanggal lahir, keluarga negaraan, nama orang tua, alamat, dan seterusnya. Nah, setelah kita mengisi ini, kita lanjut ke yang academic information. Nah, di academic information ini kita akan mengisi informasi mengenai pendidikan terakhir kita, apakah itu S1, apakah itu S2, dan segalanya. Kita isi asal negara dari mana, di universitas mana, kemudian tanggal masuk kuliah kapan, lulusnya kapan, dan IPK-nya berapa. Nah, di sini kita akan masukkan infonya, kemudian kita lanjut ke graduate examination. Nah, di graduate examination ini, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita akan memasukkan nilai GRE atau ALES. Nah, kita juga bisa memasukkan GMAT, cuman rekomendasi saya pribadi, kita mengikuti peraturan di websitenya, yaitu memasukkan nilai GRE atau ALES. Nah, di sini kita akan masukkan nilainya, terus kita masukkan kapan kita ujiannya, dan kita masukkan nilai kita berapa. Nah, jadi setelah kita masukkan ke sini, kita lanjut ke bagian English examination. Nah, untuk English examination ini, jika kita punya nilai TOEFL atau IELTS, kita bisa masukkan di sini. Di exam type ini kita masukkan TOEFL atau IELTS. Kemudian jika kita tidak mempunyai keduanya, kita punya pilihan untuk mengikuti ujian Method English Proficiency Exam. Nah, untuk Method English Proficiency Exam kita akan mendaftar secara terpisah. Jadi ada websitenya sendiri untuk mendaftar ke Method English Proficiency Exam. Nah, kita akan mendaftar ke sana, terus kita ikut ujiannya, dan setelah kita mendapatkan nilai, dan jika nilainya mencukupi, kita tinggal mengklik di sini nanti retrieve Method EP score. Di sini akan langsung terdata berapa nilai kita. Jadi di sini persyaratannya seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian employment information. Nah, di employment information ini kita akan memasukkan pengalaman kerja kita selama ini. Namun jika kita belum punya pengalaman kerja, kita bisa mengisi dengan I have no work experience. Nah, kita bisa klik di sini. Oke, jadi setelah kita mengisi ini semua, kita lanjut ke bagian program information. Nah, di sini kita akan memilih semester yang ingin kita daftar, dan juga ini lebih sebenarnya ke jurusannya. Jadi institut yang mana yang mau kita daftar. Misalnya kita mau daftar di Graduate School of Natural and Applied Science, kita klik di sini. Terus kita memilih jurusannya, yang kita mau jurusannya apa. Misalnya kita pilih teknik sipil, civil engineering. Terus di sini kita akan memilih apakah kita mau mendaftar untuk PhD atau mendaftar untuk S2 atau master. Kita milih misalnya master. Nah, di sini ada pilihan untuk attendant area. Ya, untuk yang ini kita mengisi jurusannya. Nah, untuk itu saya akan tulis di sini. Jadi ini adalah website dari Graduate School of Natural and Applied Science Metu. Di sini kalau kita lihat di admission, terus application kriteria, dan kita masukkan di civil engineering. Di sini ada bagian mengenai research fields. Nah, di sini geoteknik, hydraulic, coastal and ocean, water resource, transportation, dan segala macam. Nah, jadi di antara ini semua kita akan masukkan 3 yang kita suka. Misalnya saya masukkan geotechnics, terus construction management,
dan juga structural engineering misalnya. Nah, setelah itu kita tekan save. Nah, setelah itu kita lanjut ke yang bagian selanjutnya, yaitu recommendation. Nah, recommendation ini adalah bagian reference. Jadi di sini kita akan memasukkan dosen atau bos yang akan memberikan referensi ke kita. Dan di sini kita akan klik request recommendation. Nanti di email beliau akan dikirimkan link untuk mengisi reference. Jadi kita butuh minimal 2 di sini. Kemudian kita ke letter of intention, di mana di sini kita akan mengupload esai yang sudah kita buat ke sini. Kemudian financial support, jika kita mempunyai beasiswa, atau kalau kita tidak mempunyai beasiswa dan semuanya mandiri, kita pilih di I have no support. Nah, yang terakhir ada additional document. Nah, di additional document ini kita akan mengupload sertifikat. Selama kita berkuliah, mungkin kita ada prestasi-prestasi yang ingin kita lampirkan di sini. Kita bisa melampirkannya di bagian ini. Nah, setelah semuanya sudah diisi, kita lanjut ke pembayaran. Nah, setelah semua sudah kita isi, di sini kita akan melakukan pembayaran, dan setelah itu pendaftarannya selesai. Sekian video dari saya mengenai cara mendaftar S2 di Metu. Semoga bisa bermanfaat, dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.